Menderita kanker payudara stadium 4 serta kanker getah bening, artis senior Yana Zen masih terbaring dalam keadaan memprihatinkan di rumah sakit. Meski nafsu makannya mulai bertambah dan berat badannya pun mulai naik, namun sehari-hari artis ini harus terbaring di atas tempat tidur dengan berbagai peralatan medis yang melilit di tubuhnya. Pasca 6 kali menjalani kemoterapi, Yana pun ternyata divonis dokter bahwa kanker di tubuhnya justru semakin menyebar. Hal inilah yang membuat Yana harus menjalani radiasi atau penyinaran sebanyak 25 kali lagi. Artis-artis pun kini berbondong-bondong banyak yang menjenguk Yana dan juga berencana menggalang dana untuk biaya pengobatan. Kondisi Yana yang begitu memprihatinkan membawa banyak sahabat mengungkapkan rasa simpatinya dan dukungannya dalam bentuk biaya. Pasalnya sejak jatuh sakit, Yana tak hanya berjuang untuk mengobati sakitnya yang mahal, tapi juga harus memberi makan kedua putrinya yang masih berusia 12 tahun dan 13 tahun. Maka kemarin inilah dua artis muda Tiffany Kenanga dan JJ Govinda yang datang membesuk Yana di rumah sakit. Ketika mengetahui Tiffany adalah penyanyi muda berbakat, seperti apa Yana yang meminta dinyanyikan salah satu lagu Tiffany yang berjudul Sahabat. Benarkah air mata Yana pun tumpah dan gemetar suaranya ketika dinyanyikan lagu Sahabat lantaran teringat kepada dukungan semua sahabat yang begitu sayang kepadanya selama sakit. Pengen ngasih semangat aja, dan pastinya nggak cuma aku sama Kak JJ sama Tante Yani dan Om Roni yang ngasih, pasti udah banyak banget jutaan doa untuk Tante. Dan percaya yang ngasih mukjizat itu Allah, obat hanya ikhtiar aja, dan kalau misalnya Allah mau ngasih sembuh pasti dikasih Tante. Iya, aku ada single Tante, single Sahabat judulnya gitu. Nyanyiin buat Tante boleh, siapa tahu semangat. Oke. Ini jadi pengobat. Amin. Sahabat, kau bagai bintang, hiasi malam dengan indah terangmu. Sahabat, kau takkan hilang walau kau jauh, tapi dekat hatiku. Wow, luar biasa. Saya sampai pengen, ini bukan menghentikan air mata lagi, tapi udah menghentikan air mata. Lagu kamu menyentuh hati Tante Tante Yana. Sahabat itu seperti saya punya beberapa sahabat yang punya sahabat dari kecil hingga dewasa. Saya sama sekali tidak menyangka sahabat-sahabat saya itu ternyata yang dari kecil hingga dewasa itu yang menjadi suatu motivator bagi saya supaya saya segera sembuh. Tak hanya memberikan dukungan moral kepada Yana untuk tetap semangat demi kesembuhan, Tiffany dan JJ bersama Indigo Production memberikan uluran tangannya dalam bentuk biaya. Sementara itu Yana pun sempat berpesan kepada artis-artis muda untuk lebih serius mengejar cita-citanya dan menjadi orang yang fokus dalam karir. Terima kasih sekali sampaikan kepada manajemen, kepada artisnya. Donasi ini pasti sangat membantu saya karena penyakit ini bukan penyakit murah. Penyakit ini sama sekali tidak bisa diprediksi. Kapan kita bisa sembuh? Kemarin saya sudah kemo 6 kali, ternyata tidak sembuh, malah menjalar. Karena sekarang kan saya menjalani radioterapi. Kalau karir seperti kalau saya itu orangnya profesional. Jadi saya berusaha selama ini sampai dewasa, sampai saya merasa
punya anak sampai saya tua, saya itu memang kalau memang menjalankan karir, kita harus serius sayang. Nggak bisa kita main-main dengan karir kita. Kalau kita sudah menjalani satu karir seperti kamu penyanyi, jalanin. Fokus. Di saat Yana terbaring lemah dan masih membutuhkan uluran tangan demi pengobatan yang mahal, kondisi sakit yang memprihatinkan juga dialami Oon Project Pop. Sakit diabetes yang merambat pada jantung, hati, dan ginjal membuat Oon kini hanya bisa terbaring. Akibat dari sakit gula darahnya, banyak luka pun muncul di kaki Oon dan mengalami infeksi. Seperti apa kondisi Oon yang diharuskan cuci darah seminggu 3 kali? Lalu apa yang membuat Ocha, istri tercinta, tetap kuat? Intinya dia minta maaf ke semuanya dan minta doanya untuk kesembuhannya. Semangat Itu karena ya, ada karena ya memang ada kedua anak-anak yang nemenin aku sih, jadi ya udahlah. Kalau ginjalnya dia udah parah banget, udah terminal, jadi sakit ginjal terparah yang terburuk sampai dia harus cuci darah seminggu 3 kali. Namun di tengah kondisi sakitnya beredar kabar bahwa terpaksa Oon harus dipulangkan ke rumah karena tak mampu lagi membayar biaya rumah sakit. Lantas seperti apa klarifikasi Ocha yang membantah jika Oon pulang ke rumah karena tak bisa membayar biaya pengobatan? Lalu benarkah meski Oon tidak manggung lagi bersama Project Pop, namun honor Oon tetap diberikan oleh para personil lainnya demi membantu pengobatan? Emang udah boleh sih. Emang udah boleh sama dokter. Mas O-nya juga lebih seneng di rumah ya, karena ketemu sama anak-anaknya lebih gampang. Terus terutama yang pertama ya, anaknya yang pertama itu deket banget sama bapaknya, jadi lebih intens ya ketemunya. Sama saya juga, sama teman-teman juga kalau mau jenguk lebih gampang, lebih enak. Kita berjalan seperti biasa aja. Kita layaknya manggung untuk 6 orang, oleh 6 orang. Iya, untuk awal juga. Terima kasih buat teman-teman media yang nonton juga, yang sudah ikut mendoakan. Semoga Mas Oon cepat diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas lagi dengan Project Pop. Di suatu hari tanpa sengaja. Berangkat umroh, Ihsan Tarore diantar kekasih tercinta Denada Tambunan serta Syakira Putri Denada. Seperti apa momen romantis ketika Denada dan putrinya melepas Ihsan terbang ke Tanah Suci untuk umroh? Benarkah Syakira Putri Denada menghadiahkan sebuah tasbih kepada calon ayah tirinya untuk berdoa di Tanah Suci? Simak kisah dan romantisme pasangan Denada dan Ihsan Tarore sesaat lagi hanya di Intense. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Ihsan Idol berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh kemarin. Diantar oleh Denada dan Syakira, seperti apa detik-detik perpisahan Ihsan dan kekasihnya di bandara? Lalu apa bekal yang diberikan oleh Syakira untuk calon papa barunya itu? Lantas benarkah Ihsan berangkat umroh sekaligus berdoa memantapkan keinginannya untuk menikahi Denada?